Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Abtari. Saya akan menjelaskan isu terkait manajemen ASN di kantor urusan agama Kecamatan Kotari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Abtari, NIP 2001010525051002 angkatan 18, kelompok 1, instansi Kementerian Agama, unit kerja KUA Kecamatan Kotari. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen ASN dan Smart ASN adalah dua komponen yang sangat mendasar dan penting bagi kinerja para pegawai instansi. Dan keduanya saling berkaitan di mana manajemen ASN diperlukan sebagai upaya mewujudkan Smart ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang mencakup seluruh proses dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen dan pengangkatan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi dan mutasi, pemberian penghargaan dan sanksi, dan pemberhentian. Tujuannya adalah menciptakan ASN yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Apa sih itu Smart ASN? Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing tinggi dengan 7 karakter utama yang dicanangkan oleh BKN. Yang pertama integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat berwawasan global, yang kelima menguasai teknologi informasi, yang keenam kemampuan berbahasa asing, yang ketujuh kerja tim dan kolaboratif. Smart ASN bukan hanya bekerja, tapi berinovasi dan bertransformasi dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk digitalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang cepat dan transparan. Manajemen ASN dan Smart ASN adalah hal yang perlu dilakukan oleh semua ASN yang ada di Indonesia untuk terwujudnya Smart Government. Smart Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Sekarang saya akan mengidentifikasi isu pada unit kerja. Di sini saya mengambil 3 isu aktual yang ada pada unit kerja dan kiranya cukup penting untuk diperhatikan. Yang pertama, digitalisasi data nikah di Kotari sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan publik dan keamanan data. Yang kedua, optimalisasi sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat. Yang ketiga, optimalisasi peran ASN dalam mengatasi buta aksara Al-Quran di lingkungan masyarakat. Isu yang pertama yaitu digitalisasi data nikah di KUA Kotari sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan publik dan keamanan data. Penyebabnya, yang pertama menghindari risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Arsip fisik rentan terhadap kerusakan akibat usia, bencana, ataupun kelalaian. Dengan digitalisasi, data tetap aman dan tersimpan meskipun dokumen asli hilang atau rusak. Yang kedua, mendukung tertib administrasi dan kerapian arsip. Digitalisasi membantu penyusunan basis data yang sistematis, terstruktur, dan mudah dikelola, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi pelayanan di KUA. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi layanan publik. Proses pencatatan, pencarian, dan pelaporan data nikah menjadi lebih cepat dan efisien, mendukung semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dampak apabila isu ini diabaikan, yang pertama, risiko kehilangan data permanen. Arsip fisik rentan terhadap kerusakan akibat usia, bencana, ataupun kelalaian. Jika data nikah hilang, masyarakat kesulitan memperoleh bukti pernikahan untuk keperluan hukum, waris, ataupun administrasi kependudukan.
Yang kedua, pelayanan publik menjadi lambat dan tidak efisien. Proses pencarian data manual memakan waktu, apalagi jika arsip tidak tertata rapi. Masyarakat bisa merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan terhadap KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan. Yang ketiga, tidak tersedianya basis data untuk analisis dan perencanaan. KUA tidak memiliki data terstruktur untuk menyusun laporan, evaluasi, atau program pembinaan keluarga sakinah. Akibatnya, kebijakan menjadi reaktif dan tidak berbasis data yang kuat. Yang keempat, tertinggal dari arah transformasi digital nasional. Pemerintah mendorong digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Jika KUA tidak mengikuti, maka akan tertinggal dan dianggap tidak responsif terhadap tuntutan zaman. Isu yang kedua, optimalisasi sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat. Penyebabnya, yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Banyak remaja dan orang tua belum memahami dampak negatif pernikahan dini, minimnya pengetahuan tentang kesehatan produksi, hak anak, dan kesiapan mental. Yang kedua, faktor ekonomi dan kemiskinan. Yang ketiga, kurangnya akses informasi dan edukasi. Yang keempat, minimnya keterlibatan lembaga pendidikan dan tokoh agama. Dampaknya, apabila isu ini diabaikan, yang pertama, terhambatnya akses pendidikan. Anak yang menikah dini cenderung putus sekolah, kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi dan karir yang layak menjadi tertutup. Yang kedua, risiko kesehatan ibu dan anak. Kehamilan di usia muda berisiko tertinggi, komplikasi, kelahiran prematur, bahkan kematian ibu dan bayi. Bayi berisiko mengalami stunting karena kondisi fisik ibu yang belum siap. Yang ketiga, ketidaksiapan mental dan emosional. Pasangan muda belum matang secara psikologis sehingga rentan konflik dan perceraian. Pola asuh anak menjadi tidak stabil, berdampak pada tumbuh kembang generasi berikutnya. Yang keempat, lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Pasangan muda belum memiliki kemandirian ekonomi. Ketergantungan finansial pada keluarga besar memperpanjang rantai kemiskinan. Yang kelima, tingginya angka perceraian dan KDRT. Pernikahan dini sering berujung pada rumah tangga yang tidak harmonis, minimnya pengetahuan tentang manajemen konflik dan tanggung jawab keluarga. Isu yang ketiga, optimalisasi peran ASN dalam mengatasi buta aksara Al-Quran di lingkungan masyarakat. Penyebabnya, rendahnya literasi keagamaan di masyarakat. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum memiliki kemampuan dasar membaca huruf hijaiyah. Pendidikan agama belum merata dan belum menjadi prioritas dalam keluarga. Yang kedua, rasa malu dan kurang percaya diri untuk belajar. Orang dewasa atau lansia merasa malu belajar Al-Quran karena takut dinilai terlambat atau tidak soleh. Lingkungan sosial kadang tidak mendukung proses belajar yang inklusif. Yang ketiga, minimnya program pembinaan yang struktur. Kegiatan belajar Al-Quran belum terintegrasi dalam program rutin KUA atau lembaga keagamaan. Tidak ada sistem evaluasi atau pendampingan berkelanjutan. Yang keempat, belum maksimalnya peran ASN sebagai penggerak literasi Al-Quran. ASN khususnya penghulu dan penyuluh agama belum sepenuhnya mengambil peran aktif dalam mengentaskan buta aksara Al-Quran. Kegiatan edukatif masih bersifat seremonial, belum menyentuh akar persoalan. Dampaknya apabila isu ini diabaikan, yang pertama rendahnya kualitas ibadah dan spiritualitas. Ketidakmampuan membaca Al-Quran berdampak pada pelaksanaan ibadah yang kurang khusyuk dan tidak sesuai tuntunan. Umat menjadi pasif secara spiritual dan tidak memiliki kedekatan dengan wahyu ilahi. Yang kedua, potensi penyimpangan moral dan sosial. Tanpa interaksi dengan Al-Quran, masyarakat lebih rentan terhadap perilaku penyimpangan seperti narkoba, kekerasan, dan kriminalitas. Yang ketiga, terhambatnya program pembinaan umat. KUA dan lembaga keamanan kesulitan menjalankan terhambatnya program pembinaan umat. KUA dan lembaga keagamaan kesulitan menjalankan program pembinaan keluarga sakinah, remaja masjid, atau pendidikan dini jika masyarakat belum bisa membaca Al-Quran.
Analisis isu. Teknik pertama adalah APKL. APKL adalah akronim dari aktual, problematik, khalayak, layak. Aktual adalah isu tersebut sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Problematik, isu tersebut menimbulkan masalah nyata dan membutuhkan solusi. Khalayakan, isu menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak, isu masuk akal, realistis, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan ASN. Terhadap isu pertama, digitalisasi data nikah di KUA Kotari sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan publik dan keamanan data, saya memberikan nilai APKL berjumlah 20. Isu yang kedua, optimalisasi sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat. Skor APKL yang saya berikan adalah 17. Isu yang ketiga, optimalisasi peran ASN dalam mengatasi buta aksara Al-Quran di lingkungan masyarakat. Skor APKL yang saya berikan adalah 16. Dari ketiga isu tersebut, isu nomor 1 menempati rank pertama dengan total 20, yang berarti isu tersebut perlu untuk diperhatikan dan didiskusikan lebih lanjut. Teknik yang kedua adalah USG. USG adalah akronim dari urgensi, seriousness, growth. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut untuk segera ditangani. Seriousness, seberapa serius dampak dari isu tersebut terhadap masyarakat, instansi atau negara. Growth, apakah isu ini berpotensi membesar jika tidak segera diatasi. Pada isu pertama, digitalisasi data nikah di KUA Kotari sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan publik dan keamanan data, skor USG yang saya berikan adalah 15. Isu yang kedua, optimalisasi sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat, skor USG yang saya berikan adalah 14. Isu yang ketiga, optimalisasi peran ASN dalam mengatasi buta aksara Al-Quran di lingkungan masyarakat, skor USG yang saya berikan adalah 13. Di antara ketiga isu tersebut, isu nomor 1 menempati peringkat nomor 1, sehingga isu tersebut adalah isu yang harus segera diselesaikan dan ditangani secara serius. Oleh karena itu, saya mengambil isu yang pertama, yaitu digitalisasi data nikah di KUA Kotari sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan publik dan keamanan data dengan memberikan rekomendasi dan gagasan kreatif. Yang pertama, penguatan infrastruktur digital, yaitu menyediakan perangkat komputer, scanner, dan jaringan internet yang memadai, menyiapkan ruang kerja digital yang aman dan nyaman untuk pengelolaan arsip. Yang kedua, optimalisasi penggunaan aplikasi SIMKah web. Menggunakan SIMKah Gen 4 sebagai platform resmi pencatatan nikah berbasis digital. Melakukan penelitian teknis bagi operator dan ASN agar mahir menggunakan aplikasi secara efisien. Yang ketiga, digitalisasi arsip nikah secara bertahap, yaitu dengan memindai dokumen fisik seperti akta nikah, formulir N1 hingga N4, dan menyimpannya dalam folder digital terstruktur. Dengan menyusun database arsip berdasarkan tahun, nama pasangan, dan nomor akta nikah. Yang keempat, penyusunan SOP digitalisasi dan keamanan data, yang membuat standar operasional prosedur untuk proses digitalisasi dan perlindungan data. Yang kelima, sosialisasi internal dan eksternal, dengan memberikan edukasi kepada staf KUA tentang pentingnya digitalisasi dan keamanan data. Sekian dari pemaparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.